bin Abdurrahman Abu Bakar As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimina bi'ulumihi fid darain. Amin. Al-mabhasu 'anil mi'ad wa huwa thalathatu aqsam: ahwalul barzakh wa asratus sa'ah wal ba'thi. Ahwalul barzakh ini tentang keadaan di alam barzakh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamun ala ibadil ladzina istafa. Mas'alatun, ini ada pertanyaan kepada Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Hal ya'lamul amwatu ziyaratal ahya'i wa bima hum fihi? Apakah orang yang berada dalam kuburnya itu mengetahui kunjungan keluarganya atau karib kerabat teman dekatnya di saat datang ke makamnya, ke kuburnya? Apakah dia mengetahuinya? Wa hal yasma'ul mayyit kalaman nas wa ma yuqalu fihi? Apakah orang yang meninggal itu mengetahui, mendengar pembicaraan manusia dan apa yang dikatakan padanya? Misalnya dia membicarakan perihal semayit atau hal yang berkaitan dengannya, misalnya antara keluarganya, membicarakan tentang harta peninggalannya. Apakah semayit mengetahui semua keadaan-keadaan yang terjadi setelah dia meninggal dunia? Ini pertanyaan yang kedua kepada Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Pertanyaan yang ketiga, wa aina maqarul arwah? Di mana tempat bersemayamnya ruh? Apakah di dalam kubur, atau di rumahnya, ataukah di langit, atau di atas awan? Wa hal tajtami'u wa yara ba'duhum ba'dha? Apakah roh ini akan berkumpul seperti mereka berkumpul di dunia? Apakah masing-masing di antara mereka saling melihat? Wa hal yus'al asy-syahidu aw at-tifl? Apakah orang yang mati syahid atau anak kecil akan ditanyakan dalam kuburnya, ataukah akan diminta pertanggungjawaban amalnya nanti di akhirat, ataukah tidak? Al-jawab. Nah, jawabannya apa? Beliau mengatakan hadhihi masailu muhimmatun qalla man takallama fihi, qalla man takallama 'alaiha bima yashfi. Ini adalah masalah-masalah yang sangat penting dan sedikit orang membicarakannya, sedikit mendiskusikannya dan menjelaskannya dengan penjelasan yang memuaskan. Wa ana insyaallah ta'ala atatabbu al-ahadits wal athar al-waridata fi dzalik. Dan saya insyaallah, kata beliau, akan menelusuri, atatabbu itu menelusuri hadis-hadis maupun kaul-kaul para ulama, para sahabat, para ulama, para imam yang berkaitan dengan masalah ini. Amma al-mas'alatul ula fa na'am ya'lamuna bidzalik. Adapun pertanyaan pertama tadi, jawabannya adalah iya. Yaitu orang-orang yang meninggal dunia yang sudah dimakamkan dalam kuburnya itu, jika dikunjungi oleh keluarganya atau dari kerabat sahabat dekatnya, mereka sangat mengetahui siapa yang berkunjung ke makamnya. Itu sebabnya kita dianjurkan untuk berziarah setiap hari Jumat atau di
di pagi Jumat ke makam orang-orang tua kita yang sudah meninggal. Jangan sampai kita sebagai anak tidak pernah mengunjungi orang tua kita, sementara tetangganya yang dimakamkan di dekatnya itu dikunjungi oleh anaknya terus, kan dia sedih. Sama seperti kita yang berasrama, melihat teman kita dikunjungi itu sementara orang tua kita tidak ada tetangga, gimana perasaan kita coba? Anda balik, Anda yang sudah berasrama, bagaimana perasaannya ketika orang tuanya tidak datang mengunjungi setiap hari Jumat? Sedih atau tidak? Sementara teman kita yang lain datang orang tuanya mengunjunginya, membawa dia makanan, bahkan dia makanan, uang. Terus kita tidak ada yang mengirimkan kita makanan, uang. Ya? Ini taufik yang sudah berasrama. Nah, coba bayangkan ini. Seandainya kita sudah meninggal dunia, terus anak-anak kita nggak ada yang datang kubur, bagaimana perasaan kita? Sedih atau tidak? Sedih sekali. Karena ada pesan ya iman yang kita berkubur diriwayatkan ya rawa al-Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya namanya kitab Kitabul Kubur min hadis Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan sebuah hadis. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin yazuru qabr akhihi wa yajlisu alaihi illa ista'nasa bihi wa radda alaihi hatta yaqum. Tidak ada seorang pun yang mengunjungi kubur saudaranya kemudian duduk di atas kubur saudaranya itu kecuali dia yang ada dalam kuburnya itu merasa senang. Dia merasa bahagia. Istanas. Tadinya dia gelisah, begitu datang keluarganya, masya Allah, tenang hati. Ya seperti ya anak yang berasrama itu, begitu datang orang tuanya, tenang. Waradda alaihi hatta yaqul. Dan dia kadang apa namanya? Radda alaihi salam. Jika dia datang kemudian menyampaikan salam, assalamualaikum ya ahlal diyar, atau ya assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya abi wa ya jaddi, wa rahmatullahi wa barakatuh alaih. Contoh salam intinya adalah apa? Boleh juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba pakai ini pakai domir hitop mukhatab ya. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Semoga Allah merahmatimu. Radda alaih, dan dia menjawab salam kita hatta yaqum. Andaikan ada berbicara juga misalnya dengan pembicaraan yang sederhana, itu tidak bisa mendengar. Artinya bukan sesuatu yang dilarang. Jadi saat misalnya ada seorang anak mungkin mau bicara dengan orang tua yang tidak kubur, apalagi kalau dia punya ilmu kanuragan atau ilmu kayak gitu kan, bisa bicara dengan orang kubur. Paham? Baik. Nah, ada juga riwayat daripada Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Istizkar wa Tamhid min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yamurru biqabri akhihi al-mu'min kana ya'rifu fid dunya wa yusallimu alaihi illa 'arafahu wa radda alaihi assalam. Tidak ada seorang pun yamurru biqabri akhihi al-mu'min, yamurru melewati si mukmin, karena ya'rifu fid dunya, dia mengenalnya di dunia. Contohnya Jafari sudah dimakamkan, keluar dari kuburnya. Saya mengenal waktu saya bersama dia di dunia,
siapa yang datang, siapa yang melewati kuburnya, kemudian dia menjawab salam. Begitu. Yusallimu alaih, dia menyampaikan salam kepadanya, illa arafahu, kecuali orang yang mati, orang yang tinggal atau orang yang ada dalam kubur itu mengenal siapa yang melewati kuburnya itu. Wa radda alaihi salam, dan menjawab salamnya. Secara singkat, kemudian dalam hadis yang lain dari Sayyidina Zaid bin Aslam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala marra rajulun bi qabrin ya'rifuhu fa sallama alaihi radda alaihi salam wa arafahu. Wa idza marra bi qabrin la ya'rifuhu fa sallama alaihi radda alaihi salam. Apakah kita mengenalnya atau tidak mengenalnya? Yang penting mereka adalah saudara-saudara kita semuslim. Misalnya kita masuki kubur, di sana dimakamkan banyak orang Islam yang tidak semuanya kita kenal. Mungkin ada pembawa kita di antara mereka, ada keluarga kita di antara mereka. Kita sampaikan salam kepada keluarga kita. Begitu juga kepada seluruh orang yang dimakamkan dalam kubur itu. Assalamualaikum ya ahli diyar mu'minin wal muslimin wal muslimat, antum salafuna wa nahnu insyaallah bikumul lahiqun, nasallahu alaihi wa afiyah. Illa radda alaihi salam, radda alaihi salam, maka orang yang dalam kubur itu menjawab salam. Kemudian dari Al-Imam Muhammad bin Wasi' sudah mengatakan, balaghani anna al-mauta ya'lamuna bi zuwarihim yaum al-jum'ah wa yawman qablah wa yawman ba'dah. Ada kabar atau keterangan yang disampaikan oleh guru-gurunya kepada beliau bahwa orang yang meninggal dunia itu mengetahui orang-orang yang mengunjunginya pada hari Jumat dan hari sebelumnya itu hari Kamis, wa yawman ba'dah, dan hari setelahnya itu hari Sabtu. Dan wa Ibnu Haq qala man zara qabran yawm as-sabti qabla tulu'i asy-syamsi 'alima al-mayyit bi ziyaratihi. Siapa yang menziarahi kubur di hari Sabtu sebelum terbit matahari, maka si mayit itu mengetahui orang yang mengunjunginya, menziarahinya. Qila lahu wa kaifa dzalik? Ditanyakan kepada Imam Al-Haq, bagaimana hal itu terjadi? Qala lima kana yaumul Jumat, karena berdekatan dengan hari Jumat. Jadi hari Jumat ini sebenarnya punya keutamaan, tapi karena hari Kamis dan hari Jumat ini sangat berdekatan dengan hari Jumat, maka masih diberikan keutamaan. Kemudian dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa 'asha'irikum 'amin al-amwat, fa in kana khairan ustubshiru wa in kana ghaira dhalik qalu Allahumma la tumithum hatta tahdihim la tumithum hatta tahdihim kama hadaitana. Sesungguhnya orang yang meninggal mengetahui keadaan keluarga-keluarganya. Sesungguhnya amal, perbuatan-perbuatanmu di dunia, tu'radu ala aqaribikum wa 'ashairukum min al-amwat, akan disampaikan kepada karib kerabatmu dan keluarga-keluargamu yang sudah meninggal dunia, terutama orang tua kita. Tahu orang tua kita itu, apakah kita rajin mengaji atau tidak, rajin berdoa atau tidak, rajin sholat atau tidak, tahu sekali. Disampaikan kepadanya, oh anakmu itu rajin mengaji, sepeninggalmu menjadi pertama hanya tadi. Dia rajin mendoakan, dia rajin mensedekahkan, dia rajin mengistighfarkan, menghadiahkan bacaan Fatihah, bacaan Yasin. Disampaikan semuanya. Fa in kana khairan,
istabsharu atau ustubshiru. Jika dia orangnya baik, perbuatannya baik, yang masih hidup itu baik perbuatannya, maka orang yang meninggal ini dia senang, bahagia ya mendengar berita anaknya telah meninggal. Wa in kana ghayra dzalika, seandainya ada kalau bagaimana untuk melakukan kebaikan. Kemudian di dalam sebuah hadis dari Al-Imam At-Tirmizi Al-Hakim fi Nawadil Usul min hadis Abdul Ghafur bin Abdul Aziz bin Abi annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'radul a'malu yawmal itsnain wa yawmal khamis 'ala Allah wa tu'radu al-anbiya'i 'ala al-aba' wal ummahat yawmal jum'ah fayafrahuna bihasanatihim wa tazdada wujuhuhum bayadan wa israqan fattaqullaha wa la tu'zu amwatakum. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam As-Sudi dalam kitab beliau ini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, disampaikan berita amal kebaikanmu pada hari Senin dan hari Kamis kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilaporkan amal kita itu di hari Kamis dan hari Senin. Jadi sebenarnya dianjurkan beliau berpuasa hari Kamis hari Senin agar amal kita itu dilaporkan kita dalam keadaan apa? Berpuasa. Itu salah satu alasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di hari Kamis dan Senin. Saya sangat senang agar amalku dilaporkan kepada Allah dan aku dalam keadaan berpuasa. Itu sabda Rasulullah sallallahu. Wa tu'radu 'alal anbiya'i 'alal aba'i wal ummahati yawmal jum'ah. Dan seluruh amal kita itu akan dilaporkan kepada para anbiya, terutama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, kepada bapak kita, kepada ibu kita, kepada kakek nenek kita di hari Jumat. Fayafrahuna bihasanatihim. Mereka bahagia dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Wa tazdada wujuhuhum bayadha wa israqa. Dan wajah-wajah mereka bertambah putih dan bersinar. Fattaqullaha, maka bertakwalah kalian kepada Allah, wa la tu'zu amwatakum, dan jangan kalian menyakiti ya orang-orang yang sudah meninggal di antara keluarga-keluarga kalian, terutama orang-orang kita yang sudah meninggal dunia. Jangan kita sakiti dengan keburukan kita itu. Bahagiakan mereka dengan apa? Dengan kebaikan kita. Kemudian dalam hadis dari Sayyidina Nu'man bin Bashir yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allah fi ihwanikum min ahli al-qubur fa inna a'malakum tu'radu alaihim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam sebuah sabda beliau, la tabdahu mautakum bi sayyiati a'malikum. Jangan kau membuat kesedihan orang-orang yang sudah meninggal itu dengan perbuatan-perbuatan jelekmu. Fa innaha tu'radu ala awliyaikum min ahli al-qubur. Karena perbuatan-perbuatan kamu itu semuanya disampaikan, semuanya diberitahukan kepada keluarga-keluarga yang sudah meninggal dunia. Maka jangan kau jadikan dia menjadi bertambah sedih, bertambah menangis gitu ya dalam kuburnya ini, karena perbuatan-perbuatan kita, terutama kalau tidak sholat, sedih sekali orang-orang itu. Nah, sekarang pertanyaan yang berikutnya, hal yasma'ul mayyit kalaman nas wa sana'ahum 'alaih wa qawluhum fi. Apakah orang yang meninggal dunia itu mendengar pembicaraan manusia? Ya, terutama pujian-pujian dia kepadanya. Contoh, kita menyebut kebaikan-kebaikannya.
di atas kuburnya atau jelas sudah meninggal dunia, apakah dia dengar pembicaraan kita itu? Walaupun dari jarak jauh misalnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mayyita ya'rifu man yughsilu wa yahmiluhu wa yudlihi fi qabri. Sesungguhnya orang yang meninggal dunia itu mengetahui orang yang memandikannya. Wa yahmiluhu, orang yang membawanya, membawa gerobakannya. Wa yudlihi fi qabri, dan orang yang menurunkan dia di kuburnya atau yang masukkan dia ke liang-liang. Dia sangat mengetahui. Ini hadis riwayat daripada Imam At-Tabrani fil Awsat. Kemudian dalam hadis yang lain, ini dari Sayyidina Hudzaifah mengatakan ar-ruh biyadi malakin wa anna al-jasad la yughsal wa anna al-malik la yumshi ma'ah ila al-qabr wa idza sawa 'alayhi salaka fihi dzalika hina yahata. Ar-ruh biyadi malakin, ruh itu berada di tangannya malaikat. Yamshi bi ma'al janazah, dia berjalan bersama jenazah. Wa yaqulu lahu isma' ma yuqal lak. Malaikat itu mengatakan, dengar apa yang dia katakan kepadamu. Fa iza balagha hufratahu dafanahu ma'ah. Jika sudah sampai mayit ini, jenazah ini akan dimasukkan ke liang lahatnya, maka ruh itu ditaruh dalam kuburnya oleh malaikat. Jadi di saat jenazah ini dibawa ke kubur, ada malaikat yang membawa ruh itu dengan tangannya. An-ruh dia dimalakin, yamshi ma'ahu ma'al jenazah. Jadi jenazah yang dibawa di gerombolan itu mayit dibawa oleh orang, sedangkan ruhnya itu dibawa oleh malaikat. Fa iza balagha hufratah, apabila sudah sampai di hufrahnya, tempat pemakamannya itu, maka ruhnya ini ditinggalkan juga di dalam kuburnya bersama jasadnya untuk menjalani proses tes PNS. Tes itu pertanyaan kubur, bukan PNS ya. Tes pertanyaan kubur itu marah buka aman nabi juga dikembalikan rohnya itu, zarqani ini dikembalikan rohnya ya. Ya zarqani kata seorang penjelasan ini, usul alladzi kharajat alaihi min dari dunia ila daril akhirah. Hafal itu ya. Jangan salah-salah baca. Jangan sudah salah-salah baca. Ya. Apalagi kalau sudah pakai imamah salah-salah baca. Ya, kasih malu nanti. Ya, nanti saya jelaskan. Ini masalah-masalah penting. Amma al-mas'alah ar-rabi'ah. Adapun masalah yang keempat, wahia maqarul arwah. Ini posisi ruh itu di mana? Fahia ajallu hadal masail. Ini yang paling penting kata Imam Suyuti. Ini masalah yang paling fenomenal harus dibahas. Tetapi manusia tidak tahu di mana ruh itu berada. Yang tahu hanya yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia. Dan kita tahu karena diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini manusia ini lemah, lemah dari segi apa? Pengetahuan. Corona aja tidak tahu kita tempatnya corona. Kalau kita tahu corona tempatnya, mungkin kita tidak berani tinggal di tempat itu. Ya. Tidak ada orang yang mau sakit corona. Tapi karena dia ketidaktahuannya dia di mana posisi corona, maka dia kena. Misalnya ada satu perkumpulan. Contoh, ada satu perkumpulan. Kalau ada orang tahu bahwa di dalam perkumpulan ada corona di sana, yang menunggu dia di gerbang atau di mana, mungkin ada di hammam, ada di toilet, atau di mana, gak berani dia masuk. Oh, ada corona di sana, terus tidak masuk. Tapi karena ketidaktahuan kita tentang corona ini, posisinya di mana, maka
maka kita oke-oke saja, mau hadir, mau undang, mau hadir, mau undang. Setelah ada yang kena baru kita tahu, oh ternyata tadi ada corona, ada penyebaran corona. Jadilah dia klaster baru. Sekarang di Indonesia ini sudah mencapai 300.000 lebih orang yang kena corona ini. Apakah coronanya memang betul-betul corona ataukah memang dibuat-buat corona? Tergantung dokter yang tahu juga. Nah, yang meninggal dunia sudah hampir 10 ribuan, 11.000 yang meninggal dunia. Itu bukan angka yang sedikit itu. 11.000 itu banyak. Dan kebanyakan dokter, ratusan dokter, muda, tua, laki, perempuan. Ada dokter yang sedang hamil, ya, sudah memang dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ada sebab-sebab, ya kan? Ada sebab-sebab. Ini semuanya sebabkan, bukan dia mati karena corona. Karena corona tidak bisa matikan. Yang menghidupkan dan mematikan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sama seperti orang mati tabrakan, mati kelelahan, mati gagal jantung, mati corona. Sama, tapi pada hakikatnya yang menghidupkan dan mematikan hanya Allah Subhanahu. Itu tandanya sudah habis ajalnya, sudah habis umurnya, ya, sudah habis. Baik. Sekarang kita akan membahas pertanyaan berikutnya. Di manakah aina maqarul arwah? Di mana tempat ruh itu? Fahiya ajallu hadhihi al-masail wa ana astawfi laha insyaallah taala ma waqaftu alayhi dzalik. Arwah Imam Malik bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu fi al-Muwatta' 'an Ibn Shihab al-Zuhri 'an Abdurrahman bin Ka'b bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna abahu Ka'b bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu kana yuhaddits anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala innama nasa masjid mu'min ta'irun yu'allaqu fi syajaratil jannah hatta yurji'uhu Allah ila jasadihi yawma yab'atsu. Sesungguhnya ruhnya orang yang beriman itu dia seumpama ta'ir, terbang, yang menjadi burung, bukan menjadi burungnya, tapi dia terbang. Ta'ir itu terbang. Tidak sih dia berubah jadi burung begitu, dia punya kuku parung yang tajam, tidak. Ta'ir dia terbang. Seperti manusia yang bercahaya, dia itu hafal Quran, taruh kota di atas kepalanya, terbang. Apalagi orangnya itu mati syahid. Yu'al fi syajaratil jannah, yaitu bergantung-gantung di pohon-pohon surga. Di pohon-pohon surga itu. Hatta yurji'u Allah ila jasadihi, sehingga Allah mengembalikannya kepada jasadnya. Kapan? Yauma yab'atsu. Itu di hari dia akan dibangkit. Jadi selama dia berada di alam barzakh, dia bergantung di pohon-pohon surga. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah surga yang maksudnya ini surga yang akan kita masuki ataukah surga yang lain? Yang penting kan surga sudah, ya. Yang penting surga ya. Artinya bukan di dunia, di alam lain, di alam barzakhnya, di alam surganya, alam kenikmatan. Ya, surga jannah identik dengan kenikmatan. Terserah posisi surganya di mana, apakah di langit 7, di langit 4, langit berapa. Ya. Jadi dia itu terbang, hinggap bergantung-gantung di pohon-pohon surga. Masya Allah. Sambil tertidur atau bagaimana ini? Idza kana yaumul qiyamah dakhalat kullu nafsin fi jasadiha. Sehingga nanti di hari kiamat setiap ruh itu akan masuk di jasadnya pada hari kebangkitan. Datang Allah kembali
jauh lagi jasadnya, maka jasadnya dia akan tumbuh seperti tumbuhnya berubus gitu karena itu. Ya, ada bagian tubuh kita yang tidak hancur, nah itu yang akan membesar, dibangkitkan, kemudian dimasukkan rohnya menjadi hidup kembali, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, ada juga hadis dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, arwahus syuhada indallah fi hawasil tuyurin tasrahu fi anhal jannah haitsu sya'at summa ta'wi ila qanadil tahta al-'arsy. Kalau orang-orang yang mati syahid itu dia berada di sungai-sungai masuk surga. Ini panjang sekali. Nah, bagaimana dengan anak-anak kecil yang meninggal dunia? Mungkin ada adik kita yang meninggal dunia sebelum diambil balik, baru 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, baru 1 tahun, 2 tahun meninggal dunia. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, auladul mu'minin fi jabalin fil jannah yukaffiluhum Ibrahim wa Sarah hatta yaruddahum ila abaihim yaumil qiyamah. Anak-anak kecil yang beriman, artinya dia meninggal dalam keadaan masih kecil, belum balik, dan orang tuanya beriman, maka dia termasuk orang beriman. Berada di gunung yang ada di surga, fi jabalin fil jannah, diasuh oleh Nabi Ibrahim dan Siti Sarah, hatta yaruddahum ila abaihim, sehingga nanti mereka dikembalikan kepada